Dewa Medis Terkuat. Bab 901. Dengan Kaisar Ki meraung dan mendekati Xiao Chen dengan kecepatan lebih cepat. Xiao Chen mengerutkan kening dan terus berteleportasi. Susunan guntur yang ganas ini memang agak rumit. Di satu sisi, gerakan benda ini memang luar biasa. Xiao Chen benar-benar tidak memiliki cara untuk menahan gerakan ini dalam waktu singkat. Di sisi lain, kekuatan Kaisar Ki awalnya sedikit lebih kuat dari Xiao Chen. Karena itu, Xiao Chen tidak berani meremehkan musuh. Setelah mengalami teleportasi terus-menerus, Xiao Chen harus mempertimbangkan dengan serius bagaimana cara melawan lawan. Karena jarak teleportasinya sangat pendek. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergerak di luar formasi. Namun, kecepatan Di Qi juga tidak lambat. Dengan kata lain, hampir segera setelah dia berteleportasi, Di Qi telah menemukan posisinya dan menyusulnya. Jika begini terus, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan setelah 100 juta tahun. Dengan pikirannya, Xiao Chen segera membuat 10 klon dan pergi dalam sekejap. 10 arah membuat Kaisar Ki tertegun sejenak. Seni kebingungan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menyerang lagi. Niat pedang eksekusi abadi. 10 klon ditambah tubuh asli secara bersamaan melepaskan niat pedang abadi, semuanya membombardir formasi Kaisar Ki. Dalam sekejap, formasi Kaisar Ki bergetar hebat, dan itu tampak sangat mengerikan. Apa? Kaisar Ki tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun formasinya tidak rusak, dia tetap tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Karena, ke-10 serangan itu seimbang. Dengan kata lain, ke-10 Xiao Chen saat ini bukanlah hantu. Tetapi ada 10 di antaranya, dengan kekuatan serangan lengkap yang sama. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika dia melihat serangannya tidak menimbulkan banyak efek jera bagi lawan. Pada saat yang sama, dia juga segera mundur. Saat dia mundur, Di Qi menyerang lagi. Dasar bocah nakal, kau memang punya banyak keterampilan. Bahkan aku tidak menyangka itu. Tapi jangan pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Di hadapanku, kau tetap saja sampah. Di Qi menggunakan formasi guntur kekacauan aliran gila dengan panik untuk melahap klon Xiao Chen satu demi satu. Melihat semakin sedikit klon, Xiao Chen tidak khawatir, tetapi mundur dengan mantap. Dengan setiap langkah mundur, energinya akan melonjak ke tingkat yang baru. 8 langkah geng surgawi. Ini adalah salah satu tipu daya iblis untuk menyelamatkan nyawa. Mampu meningkatkan kekuatannya sendiri beberapa kali atau bahkan puluhan kali dalam 8 langkah. Setelah 8 langkah, Di Qi telah menghancurkan 8 klon Xiao Chen dan bergegas menuju klon ke-9. Hahaha, dasar bajingan kecil, aku akan lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Bersiaplah untuk mati. Kau ditakdirkan untuk mati di hadapanku. Pada saat yang sama, Xiao Chen sudah menggunakan jurus keduanya. Tinju Tongbei. Begitu tinju Tongbei dilepaskan, energi 8 langkah tiangan semuanya mengenai punggung Di Qi dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan tempur yang besar langsung mengenai Di Qi dengan keras dalam sekejap, menyebabkannya memuntahkan darah di tempat. Embun. Setelah memuntahkan seteguk darah, formasi Kaisar Ki akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dasar bajingan kecil. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau bisa memukul punggungku? Mata Xiao Chen acuh tak acuh. Saat kau sampai di neraka, seseorang akan menanyakan pertanyaan ini padamu. Kentut. Di Qi menunjuk hidung Xiao Chen dan mengutuk. Dasar bajingan kecil. Jangan kira kau punya kekuatan untuk melawanku. Mudah bagiku untuk menghancurkanmu. Mati. Setelah mendengar perintah itu, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pihak lain telah kesal padanya dan hendak menggunakan jurus pembunuh yang lebih kuat. Pada saat ini, mustahil baginya untuk menggunakan 8 langkah geng surgawi lagi. Meskipun dia baru saja melukai Kaisar Ki dengan parah sekali. Namun, bagi makhluk setingkat Dewa Iblis 10.000 alam, ini bukan apa-apa. Tanpa restu dari 8 langkah geng surgawi, tetapi dengan nilai tempur Xiao Chen, bahkan dengan bakat genderang perang, dia tidak dapat menimbulkan ancaman bagi lawan. Kesenjangan antara kedua pihak sungguh terlalu besar. Pada saat ini, lawan sudah menyerang. Xiao Chen tidak berani ceroboh, dan dengan satu pikiran, tubuh emas abadi dan formasi pertahanan tertinggi dikerahkan. Namun, gerakan mematikan Di Qi yang kuat telah membombardirnya di tempat. Formasi pertahanan pamungkas Xiao Chen hancur di tempat saat ini. Selain itu, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga retak oleh gerakan lawan dan mulai pecah.
Xiao Chen menyipitkan matanya dan segera menggunakan teleportasi untuk menjauh. Namun, Diki tidak mau melepaskannya, dan segera bergerak dan menyerangnya lagi. Niat membunuh yang kuat mengikuti Xiao Chen dari dekat. Melihat bahwa ia berhasil menyusul Xiao Chen lagi, pikiran Xiao Chen pun bergerak dan ia kembali membelah diri menjadi klon-klon. Kali ini, ia langsung membelah diri menjadi 108 klon. Dia melakukan teknik transformasinya secara ekstrim. Melihat 108 klon ini, bahkan Kaisar Qi pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia baru menyadari kekuatan klon Xiao Chen. Meskipun klon ini tampak seperti hantu, mereka sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dengan Xiao Chen. Meskipun kekuatannya sedikit lebih kuat dari Xiao Chen, dia tidak bisa menghadapi begitu banyak klon. Totalnya 108. Orang ini, dari mana dia belajar ilmu sihir ini? Kenapa dia begitu bejat? Jadi menentang kehendak surga. Pada saat ini, Xiao Chen secara bersamaan melepaskan pedang penghancur langit dan pisau penghancur dewa yang tak terhitung jumlahnya. 108 orang, melakukan gerakan mereka pada saat yang sama, langit dipenuhi dengan kilatan pedang dan golok, dan tidak ada yang lain yang bisa dilihat. Warna emas dan perak saling terkait, menyilaukan mata. Ledakan. Ledakan. Semua gerakan dibombardir dengan kejam pada gerakan Diki, langsung meledakkan gerakan Diki hidup-hidup. Cahaya ledakan besar membuat semua orang tidak dapat membuka mata mereka, dan itu sangat menakutkan. Namun, Diki jelas tidak akan terpukul oleh serangan seperti itu. Ketika ledakan berakhir, Diki juga merobek lapisan ledakan. Dasar bocah nakal, sudah kubilang sebelumnya, kau bukan tandinganku. Pergilah ke neraka. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi garang. Tapi, tepat ketika tatapan ganas ini muncul, Xiao Chen telah meluncurkan 8 Star Shattering Sky Slash. Maaf. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan itu. Begitu dia selesai bicara, semua tebasan pembelah langit diluncurkan secara bersamaan. 8 tebasan pembelah langit ini adalah semua energi yang dilepaskan Xiao Chen dan klonnya secara bersamaan setelah menggunakan 8 langkah geng surgawi. Kekuatan serangannya cukup untuk mengancam nyawa Diki. Bab 902. Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Diki sangat marah. Dia baru saja merobek lapisan ledakan, dan dia sama sekali tidak bisa menghentikan serangan Xiao Chen. Tepatnya, dia ditipu oleh Xiao Chen. Binatang buas ini benar-benar berani menipunya. Namun sayangnya, Xiao Chen tidak memberinya pilihan. Dalam sekejap mata, Xiao Chen sudah bergerak. Ledakan-ledakan-ledakan. Semua gerakan itu dibombardir tanpa ampun padanya. Betapa kejam dan kejamnya ini. Dan itu juga sangat membuat frustrasi. Karena kekuatan Xiao Chen tidak sebanding dengan Diki. Dia hanyalah makhluk yang baru saja memasuki alam Dewa Iblis 10.000 alam. Alhasil, dia bisa melawannya dengan setara, dan bahkan mengalahkannya. Orang ini hanyalah seekor binatang buas. Kasar. Namun, apapun yang dipikirkannya dalam hati, gerakan Xiao Chen akhirnya berhasil. Gerakan super kuat, gelombang demi gelombang, membombardir Diki kembali hidup-hidup. Di sisi lain, Dewa Iblis Dilin yang bertarung melawan Hong Ya jelas sedang berjuang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak marah. Diki, dasar bodoh. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau belum datang juga? Kalau kau tidak datang, aku tidak akan sanggup lagi. Debu perlahan menghilang, dan Diki berubah menjadi pria berdarah, menatap Xiao Chen. Diam. Kau harus bertahan meskipun kau tidak bisa. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan membunuh bajingan kecil ini. Kalau tidak, aku, Diki, tidak akan hidup. Sambil meraung marah, dia menghentakkan kakinya keras-keras dan menyerbu ke arah Xiao Chen lagi. Saya ingin melihat berapa kali kamu bisa melancarkan serangan seperti itu. Diki sekarang benar-benar marah. Dia hampir mati. Pada saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah anjing gila. Menghadapi anjing gila seperti itu, Xiao Chen tidak berani terlalu ceroboh. Semua klonnya menyerang pada saat yang sama, menggunakan 108 formasi bulan darah sura untuk menekan tubuh Diki hidup-hidup. Energi tingkat tinggi membuatnya sulit bernapas. Energi Diki ditekan sedikit demi sedikit. Itu berkurang dengan cepat. Namun meski begitu, formasi itu masih sulit untuk menjebaknya, dan dia melepaskan diri dan mulai membuka lapisan demi lapisan. Penindasan kultivasi selalu tidak dapat diatasi. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan menggunakan bakat genderang perang lagi untuk meningkatkan energinya. Kemudian, semua klon mulai menerkam Kaisar Qi, mencoba untuk menekannya.
Ledakan. Ketika mereka tiba di depan Kaisar Qi, sebelum dia bisa membunuh mereka, klon-klon ini meledak satu persatu. Dengan cara ini, meskipun Di Qi sangat kuat, dia tidak dapat dengan mudah menghentikan Xiao Chen. Akhirnya, tubuh utama menyelesaikan 8 langkah tiangan sekali lagi, dan energi dalam tubuh tiba-tiba mulai melonjak gila-gilaan tanpa batas. Setelah menambahkan 8 langkah tiangan, Xiao Chen dengan cepat mulai mengisi jurus Dewa Bela Diri. Pengisian jurus Dewa Bela Diri dapat membuat jurus ini melambung tinggi. Dapat dikatakan bahwa semua energi Xiao Chen melonjak pada saat ini, dan semuanya telah mencapai batas keluaran. Jika jurus ini tidak dapat lagi menekan Kaisar Qi, maka Xiao Chen mungkin tidak memiliki cara yang baik. Melihat Kaisar Qi, selangkah demi selangkah, menghancurkan kehampaan, menghancurkan klon Xiao Chen untuk menunda, dan memaksa dirinya untuk muncul. Waktu menjadi semakin mendesak dan semakin intens. Hahaha. Aku di sini. Biarkan aku melihatmu, bajingan kecil, apakah kamu masih memiliki klon kali ini? Apakah kamu tidak memiliki kemampuan? Aku akan membunuhmu sekarang. Biarkan aku melihatmu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Matilah untukku. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Chen pun mendengus dingin. Itu mungkin tidak terjadi. Masih belum jelas siapa yang akan benar-benar mati. Dewa Bela Diri, tendangan kuat. Sihir yang kuat keluar dan menendang dada Di Qi dengan keras. Ledakan. Wah. Energi super kuat itu menghancurkan tulang dada Di Qi hanya dengan satu tendangan, dan membawanya berlari liar sepanjang jalan, serta terbang mundur keluar. Di Qi memuntahkan seteguk darah dan wajahnya berubah. Jelas, dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan Xiao Chen akan sekuat itu. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Orang ini terlalu jahat, terlalu jahat. Itu sungguh jahat dan tidak dapat diterima. Di sini, Dilin bertarung melawan Hong Ya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, dia melihat saudaranya ditendang ke seluruh langit oleh Xiao Chen, dan rahangnya ternganga ke tanah. Kaisar Qi. Dia meraung marah, memukul mundur Hong Ya dengan satu gerakan, dan menyerang Xiao Chen mati-matian. Hong Ya terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen, yang baru saja memasuki alam iblis, dapat mengalahkan Di Qi dengan sangat keras sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi semua orang tercengang oleh pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata. Namun, ketika Hong Ya bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tidak bagus. Pupil matanya mengecil dan dia langsung ingin menerjang maju, tetapi Dilin sudah menyerang Xiao Chen. Ledakan. Dengan serangan dahsyat, Xiao Chen terlempar hidup-hidup di tempat. Kaisar Qi. Setelah meledakkan Xiao Chen, Dilin memeluk Di Qi, wajahnya penuh kesakitan. Ini adalah saudaranya. Terlebih lagi, dia adalah teman yang telah berlatih bersamanya selama puluhan ribu tahun dan telah mencapai alam dewa iblis dari semua alam. Sekarang, dia hampir hancur karena pukulan Xiao Chen. Siapa yang tidak akan merasa sedih jika hal itu terjadi pada mereka? Laporkan. Jangan bicara lagi. Kakak. Istirahatlah dengan baik, aku akan membantumu membalas dendam. Setelah dia selesai berbicara, Dilin membawa Di Qi ke tempatnya sendiri, sementara dia menatap Xiao Chen. Dasar bajingan kecil, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Dilin. Aku akan kasihan pada saudaraku. Xiao Chen memegangi tulang rusuk ketiaknya dan menatapnya dengan wajah dingin. Jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak melawannya satu lawan satu sekarang? Apa gunanya serangan diam-diam? Huff. Berhentilah bicara omong kosong padaku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Bahkan jika Bodhisattva Agung datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Begitu kata-kata itu terucap, Hong Ya langsung berdiri di antara Xiao Chen dan Dilin. Dilin, dasar binatang buas, jangan pernah berpikir untuk menang. Aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Mendengus. Dilin mendengus dingin. Tidak masalah. Karena kau ingin menemani bocah cantik ini, biarkan aku membunuh kalian berdua sekaligus. Biarkan kau melihat kekuatanku yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Dilin mulai meningkat drastis. Wajah Hong Ya berubah drastis. Sudah lama ku dengar kalau kalian berdua bisa bergabung menjadi satu, dan kekuatan tempur kalian secara keseluruhan lebih dari sekadar 1+1. Aku tidak menyangka itu benar. Bab 903. Xiao Chen dan Hong Ya akan bekerja sama untuk membunuh dua iblis yang kuat. Namun setelah membunuh mereka, Xiao Chen dan Hong Ya akan dipanggil ke aliansi iblis.
aliansi iblis didirikan oleh makhluk abadi itu. Jadi, ketika Xiao Chen pergi ke sana, dia ditemukan secara alami. Pihak lain merebut Bima Sakti, dan untuk menyelamatkan teman-temannya, Xiao Chen tidak punya pilihan selain menjadi iblis. Setelah dirasuki oleh iblis, dia memiliki kekuatan yang sama dengan para dewa dan menghancurkan mereka. Namun, karena dia telah ditempa oleh para leluhurnya, dia memiliki tubuh seorang dewa. Jadi dia bisa pergi ke dunia dewa. Tidak ada yang tahu ini. Semua orang seharusnya bisa menebak alur cerita selanjutnya. Setelah Xiao Chen mengalahkan lawannya, dia pergi ke negeri dongeng dan kembali ke keluarganya. Setelah mengenali leluhurnya, keluarga abadi lainnya juga datang untuk menimbulkan masalah. Xiao Chen menghancurkan mereka satu persatu, dan dalam prosesnya, dia secara bertahap meningkatkan kekuatan dan energinya, menjadi eksistensi yang semakin kuat. Lalu ada krisis keluarga, berbagai masalah, peningkatan alkimia, dan novel-novel lainnya, yang semuanya serupa. Banyak misteri lain yang terungkap secara bertahap. Pada akhirnya, Xiao Chen mencapai level kultivator terkuat. Dia tak terkalahkan. Dia telah memecahkan banyak misteri. Tamat. Nantikan novel terbaru lainnya bosku.